Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Dewi Suryati dari kelas 2E Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Statistika Inferensial yang berjudul Uji Cochrane. Uji Cochrane yang sering disebut dengan uji Q adalah suatu uji statistika yang merupakan perluasan dari uji McNemar. Uji Cochrane pertama kali diperkenalkan oleh William G. Cochrane pada tahun 1950. Uji Cochrane memberikan metode untuk menguji apakah K himpunan frekuensi atau proporsi berpasangan saling berbeda secara signifikan, berbentuk statistika non-parametrik, tidak bersifat kenormalan karena datanya pun kategorik. Fungsi pengujian uji Cochrane menguji perbedaan proporsi populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan proporsi K. K lebih besar dari 2, sampel berpasangan. Persyaratan data. Yang pertama, data berskala nominal dan hanya memiliki dua kategori atau sampel berskala dependen. Yang kedua, sampel lebih dari 2. Yang ketiga, skala ukurnya nominal. Hipotesis uji Cochrane. Yang pertama, H0. Semua atribut yang diuji dan memiliki proporsi jawaban ya yang sama. Yang kedua, HA. Semua atribut yang diuji dan memiliki proporsi jawaban ya yang berbeda. Dengan rumus seperti berikut. Kriteria uji. H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih besar dari Q tabel atau p-value lebih kecil dari alpha. Nilai Q tabel diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Penentuan Q tabel dengan A yang memiliki nilai 0,05 dan derajat kebebasan atau dk sebesar min 1. Maka didapatkan Q tabel 0,05 df dari tabel. Keputusan uji Cochrane. Yang pertama, tolak H0 dan terima HA jika kondisi yang muncul adalah Q hitung lebih besar dari Q tabel. Yang kedua, terima H0 dan tolak HA jika kondisi yang muncul adalah Q hitung lebih kecil dari Q tabel. Nah, berikut ini penggunaan uji Cochrane menggunakan SPSS. Sebelumnya kita harus mempunyai dulu data yang kita akan masukkan ke dalam SPSS-nya. Di sini ada contoh kasus jenis wawancara. Nah, langkah-langkah SPSS-nya. Yang pertama, kita buka SPSS, lalu masuk ke variable view. Di sini di kolom nama kita ketik wawancara 1, wawancara 2, dan wawancara 3 dengan desimal 0, 0, dan 0. Labelnya atau judulnya kita pilih atau ketik jawaban terhadap jenis wawancara. Yang kedua juga sama dan yang ketiga pun sama. Di dalam kolom value kita ketik 0 dan labelnya tidak. Ketiga kolom ini dengan value yang sama. Dengan measure nominal, nominal, dan nominal. Masuk ke dalam data view. Nah, di sini kita punya data jenis wawancara. Kita copy dan masukkan ke dalam kolom data view. Seperti ini. Lalu kita masuk ke analyze. Non-parametric test. Q related sample. Kita klik. Nah, kita masukkan 3 label tadi ke kolom kanan test variable. Di test type kita pilih Cochrane. Oke. Nah, ini data output yang kita peroleh. Frekuensinya dengan tes statistik sigmanya 0,00 dan nilainya 16,667.
Nah, untuk hipotesis statistik uji Cochrane yaitu H0, Theta 1, Theta 2, Theta 3, peluang jawaban iya sama pada 3 jenis wawancara. Dengan H1, Theta 1, Theta 2, dan Theta 3, peluang jawaban iya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Dengan alfanya 1%, hasil output yang kita peroleh Q hitung 16,67 lebih besar dari 0,99 sama dengan 9,21 atau p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kriteria ujinya tolak K0 jika Q hitung lebih besar dari Q tabel atau p-value lebih besar dari alfa. Q hitungnya 16,67 lebih besar 0,99 yaitu 9,21, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, peluang jawaban iya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data yang kita dapat, bahwa metode wawancara 3 paling sedikit mendapatkan jawaban iya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Sekian pemaparan materi mengenai uji Cochrane. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.